Memang kita ini dalam kehidupan sudah pasti ada pekerjaan. Ada namanya pekerjaan rumah tangga, mungkin bagi umi-umi sekalian. Ada pekerjaan kantor, ada pekerjaan memimpin negara, rumah sakit, ya, lain sebagainya. Tapi jangan sampai lupa ada pekerjaan yang paling penting. Ngapain? Mengabdikan diri kepada Allah. Itu pekerjaan yang paling penting. Nah, kalau pekerjaan itu sudah kita tahu, maka semua kegiatan yang kita laksanakan menjadi nilai ibadah kepada kita. Pekerjaan kita nilai ibadah, berumah tangga kita jadi bernilai, solat kita menjadi bernilai, dakwah kita menjadi bernilai, harta kita pun menjadi bernilai. Karena apa? Karena yang dia cari bukan harga, tapi nilai yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat, ayah, bunda, abang-abang hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Marilah sama-sama kita meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, irsyad dan hidayah, nikmat hijrah, nikmat taubat, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita di malam yang sungguh bahagia ini, malam kesukaan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Ayyam. Hari ini atas nikmat itu semua, alhamdulillah, tanpa ada alasan suatu apapun, lapar, capek, letih, semua kita duduk di dalam masjid ini. Alangkah ironinya seandainya tidak ada nikmat itu semua yang Allah berikan kepada kita, kemungkinan besar di dalam majelis yang Rasul katakan kepada kita semua, kabarkan kepada kita semua, malaikat menurunkan sayapnya, menundukkan sayapnya bagi mereka yang akan menuntut ilmu untuk kebajikan dunia dan akhirat. Ini semua gak akan terjadi kalau Allah tak memberikan nikmat itu. Berat langkah kita hadiri majelis ilmu. Sungguh banyak penghalang yang akan datang terhadap kita, yang gak akan mampu untuk kita melawan tanpa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan marilah sama-sama kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga telah berjuang terhadap kita manusia. Beliau yang merubah ajaran para nabi terdahulu, yang memperbaiki ajaran para nabi terdahulu,
beliau yang memperbaiki akhlak para nabi terdahulu, dan beliau juga yang ketika di akhirat nanti yang pertama-tama akan memberikan syafaatnya kepada kita, dan tidak ada orang yang akan membantu kita di akhirat nanti selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas selalu kita bersalawat kepada Nabi dengan ta'zim yang begitu luar biasa. Hadir hati kita saat kita memberikan salawat, salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai tema, mari 3 kali aja ya, saya mengajak ayah, abang, umi-umi sekalian untuk sama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya oleh Allah Jalla Jalaluh, dan mungkin sebentar lagi jadwal kematian itu pasti akan tiba pada setiap dirinya, kecuali sikap sifat takwa yang selalu hadir pada dirinya kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ayah, abang, umi, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang yang beriman adalah orang yang bahagia. Mengapa? Karena orang yang beriman paham benar tujuan hidup di dunia yang hanya sebentar ini. Karena orang yang beriman paham benar arti hidup di dunia yang hanya sebentar ini. Dan karena orang yang beriman paham benar untuk apa dia hidup di dunia ini. Nah sebaliknya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zolim, koruptor, pemabuk, pemamer aurat, pezina, pejudi, mereka nggak paham untuk apa mereka hidup di dunia yang hanya sebentar ini. Kasihan mereka. Luar biasa kita harus kasihan kepada mereka. Karena mereka hanya menikmati kehidupan yang hanya sebentar di dunia ini, tapi akan mendapatkan penderitaan yang begitu panjang di akhirat nanti.
mata'un qalil walahum adzabun azim. Enaknya sebentar, lezatnya sebentar, nikmatnya sebentar, tapi penderitaannya begitu panjang di akhirat nanti. Zina enak tapi sebentar bagi penikmatnya. Korupsi lebih enak, dengan gelar nggak perlu ditabok. Yang nyuri lembu dibakar, dihajar, diamuk masa dan lain sebagainya. Yang nyuri uang rakyat miliaran, triliunan biasa, bahkan penjaranya mewah. Enak tapi sebentar, tidak menghiraukan perintah Allah, tidak taat terhadap hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Enak, nggak ada beban, tapi itu semua sebentar. Ayah, abang, umi sekalian, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Coba kita renung. Kalau ada kaca di depan, sama-sama kita ngaca. Yang berikan tausiah ngaca, yang mendengar juga ngaca. Sama-sama kita ngaca. Berapa lama sih kita bisa hidup di dunia ini? Allahu Akbar. Sehingga kita bisa lalai terhadap perintah-perintah yang Allah wajibkan terhadap kita. Enggak lama. Jadi apa masalahnya? Karena memang mereka enggak paham tujuan hidup di dunia yang hanya sebentar ini. Padahal Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun mengatakan, mengabarkan kepada kita, dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu menyangka bahwa kami jadikan kamu itu dengan sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi jelas ayat ini mengatakan bahwasanya manusia itu enggak dijadikan oleh Allah dengan hanya sia-sia aja, dibiarkan aja enggak. Tapi manusia itu dijadikan oleh Allah dari sekarang hidup ke dunia, nantinya akan kembali kepada Allah. Mana contoh yang sudah nyata kita lihat? Orang tua kita hari ini, sahabat kita, yang mungkin tahun lalu dia berjamaah di samping kita, tapi sudah tidak ada. Mana lagi yang nyata? Hampir setiap hari kemanapun jalannya, mau arah Medan Banda Aceh, pasti lewat kuburan. Yang sudah jelas yang di dalam kuburan itu dulunya mereka hidup. Lalu kemana mereka sekarang? Nah, maka Allah jadikan kita besok hidup di dunia ini dan lalu akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah menjadikan manusia untuk diberikan pengajaran, hadir dalam majelis ilmu, ya, diberikan pengajaran oleh Allah. Supaya apa? Supaya kedudukan manusia itu enggak ubahnya bagaikan hewan, enggak ubahnya.
Kalau hidup kita manusia cuma makan, tidur, ibadahnya nggak ada, kan nggak ubah. Apalagi nggak bekerja, makan tidur, bangun tidur, makan tidur, nggak ada kerja, nggak ada kegiatan apa-apa. Ini memang nggak ubah bagaikan hewan. Nah, Allah jadikan kita untuk diberikan pengajaran. Nah, subhanallah, orang-orang yang beriman paham tujuan hidup itu. Untuk apa sih mereka hidup di dunia ini? Tentunya ayah bunda, abang-abang sekalian, Allah nggak serta-merta menciptakan makhluk melainkan untuk taat kepada Allah. Nggak dia ciptakan kita dengan sia-sia, melainkan hanya untuk taat kepada Allah. Lain tidak ada. Karena apa? Lalu mana dalilnya Allah menciptakan kita untuk taat kepada Allah? Jalannya mana? Wa ma umiru illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Keikhlasan yang Allah cari, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya kepada kita sebagai makhluk untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Memang kita ini dalam kehidupan sudah pasti ada pekerjaan. Ada namanya pekerjaan rumah tangga, mungkin bagi umi-umi sekalian. Ada pekerjaan kantor, ada pekerjaan memimpin negara, rumah sakit, ya, lain sebagainya. Tapi jangan sampai lupa ada pekerjaan yang paling penting. Ngapain? Mengabdikan diri kepada Allah. Itu pekerjaan yang paling penting. Nah, kalau pekerjaan itu sudah kita tahu, maka semua kegiatan yang kita laksanakan menjadi nilai ibadah kepada kita. Pekerjaan kita nilai ibadah, berumah tangga kita jadi bernilai, salat kita menjadi bernilai, dakwah kita menjadi bernilai, harta kita pun menjadi bernilai. Karena apa? Karena yang dia cari bukan harga, tapi nilai yang Allah berikan kepada kita. Bukan yang lain dia cari, melainkan cintanya Allah kepada dirinya. Nah, inilah tujuan Allah menjadikan manusia dengan tiada disia-siakan. Dan manusia itu dijadikan oleh Allah tidak dengan percuma. Hari ini yang membuat diri kita ini percuma siapa? Kan kita sendiri. Males melaksanakan sholat 5 waktu. Udahlah nggak nongol di masjid. Kita sadar pada diri kita sendiri. Selama ini panggilan Allah itu selama 5 waktu. Allah memanggil kita, terdetak nggak dalam hati kita? Ini kan menjadi pertanyaan. Sehari semalam 5 waktu, 5 kali Allah panggil kita. Hadir nggak kita? Minimal ayah bunda nggak di masjid, di rumah. Tapi minimal bagi mereka yang sadar 40 meter ke selatan, utara, barat, timur. Kalau kebetulan ada masjid di dekat dia, dia tak pergi, maka haram dia melaksanakan sholat di rumah. 40 meter. Bukan 40 rumah. Kalau 40 rumah jauh ke belakang. Bisa jadi 40 rumah kalau Aceh Tamiang nih berapa? 1 kilometer, apalagi jarak antara Babu ya
Kalau yang jauh-jauh ya, Alur Jambu, Batanghara, udahlah nggak ada orang ke masjid. Hai, syaratnya apa? 40 rumah. Ya, jauh. Semua orang yang jarak 1 kilometer, 2 kilometer, semua mendapatkan dosa. Solatnya diterima, tapi yang dia dapat adalah dosa. Karena dia nggak memenuhi kewajiban 40 rumah. Tapi bukan 40 rumah, 40 meter. Nah, jangan salah ya. Ya. Nah, manusia tidak dibiarkan percuma. Allah katakan, ya. Apa Allah katakan dalam surah Al-Qiyamah 36 sampai dengan 40? Adalah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan percuma. Bukankah asalnya ia setitik dari mani yang dipancarkan, kemudian ia jadi segumpal darah, lalu dijadikannya dia makhluk, lalu ia berisikan, lalu ia dijadikan daripada mani itu sepasang laki-laki dan perempuan. Tidakkah Allah yang demikian berkuasa buat menghendaki segala yang mati? Ayat ini menerangkan bahwasanya manusia tidak dijadikan dengan percuma, yakni dibiarkan begitu saja dengan tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak pula dibiarkan saja ya, dalam kuburnya dengan tidak diperiksa. Bahkan manusia itu dijadikan dengan sedapat, dengan mendapatkan perintah dan larangan. Maka ini jelas ayat ini kan. Apa nih kita hidup biasa aja, nggak sholat biasa aja lah, nggak duduk dalam majelis ilmu biasa aja lah. Kita jangan lupa hukum Islam ada 5. Hukum Islam 5. Yang pertama wajib. Sering kita katakan wajib itu adalah ya mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah. Hai, apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Apa contohnya? Kita kabarkan contohnya. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji bila mampu, kewajiban. Tapi kita nggak kabarkan yang paling pucuknya. Apa itu kewajiban daripada itu semua? Kalau tak ada ilmu, solat binasa. Kalau tak ada ilmu, dia mengucapkan 2 kalimah syahadat, tapi juga dia bersekutu dengan manusia. Dia ucap 2 kalimah syahadat, tapi dia bersekutu. Dia mengucapkan 2 kalimah syahadat, tapi dia nggak bisa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Nikmat ini nggak hanya keuangan banyak, lain sebagainya. Runtuh pun, hai dari atas ke bawah jatuh, itu pun nikmat. Kalau kita sadar. Maka jangan pernah kita manusia ini, ya, yang Allah nggak jadikan kita dengan percuma ini, kita sadari bahwasannya dengan pepatah yang sering kita dengar, Pak, sudah jatuh, ketimpa tangga, terpijak lagi, masuk rumah sakit, habis itu mati. Salah, Pak. Pakai bahasa pepatah tuh yang rasional sedikit kalau bagi kita orang Muslim. Islam belum tentu Muslim. KTP ya Islam. Mandi KTP. Mau Muslim apa enggaknya wallahu alam. Maka kata pepatah yang paling indah itu adalah buah kelapa, Pak. Disodok sakit enggak tuh? Sakit ya? Hai disodok dari atas. Kadang pun dipanjati pakai kaki tuh, buam sekali. Jatuh ke bawah. Kan sakit itu. Sudah jatuh penderitaan buah kelapa tidak habis, Pak.
Jangan bilang penderitaan kita lebih banyak, kelapa lagi banyak. Sudah jatuh dikopek. Sudah dikopek, belum cukup lagi, dibelah. Kan berat penderitaan. Udah dibelah, enggak cukup lagi, dikukur. Diukur. Berat itu, Bu. Udah sampai kukur udah. Udah dikukur pun belum siap. Diambil isinya, ditaruh dalam apa itu, dipicit. Dipicit. Nah, sudah dipicit, baru keluar intisarinya, Pak. Buat cendol enak, kuah lemak enak. Kalau tak ada santan, apapun tak enak. Ya apa enggak lu? Ini kita. Jangan sikit-sikit susah bunuh diri, itu dah bersyahadat. Tapi masih juga tidak syukur. Ikutilah buah kelapa. Solat 5 waktu. Kalau tak ada ilmu, kata Allah, la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, jangan engkau solat sementara engkau mabuk sampai kau faham benar apa yang kau baca, apa yang kau perbuat. Dari mana fahamnya? Mabuk nih, Pak, bukan mabuk minum. Mabuk nih, sukaro nih, lalai dia dalam solat. Pokoknya imam ruku, aku ruku lah. Imam sujud, aku sujud lah. Imam baca Fatihah, aku baca Fatihah lah. Masalah nanti perkara syarat Fatihah ada berapa perkara? Hai, dari pertama lu. Syarat berdiri ada berapa perkara? Syarat habis itu syarat takbir berapa perkara? Syarat baca Fatihah berapa perkara? Ruku, i'tidal, sujud, sampai membaca doa iftitahnya, sampai dengan doa tasyahudnya, salamnya ada berapa perkara? Wallahualam. Pokoknya aku ikutlah. Orang tua aku baca kayak gini dulu, kayak gitulah aku baca. Enggak sampai. Maka ilmu yang pertama, Allah jadikan kita ya dengan tidak sia-sia, dengan kita senang duduk dalam majelis ilmu. Lain tak ada. Al-ilmu amamal amali wal amalu tabi'uhu. Ini perlu kita sadar. Ilmu tu berada di atas amal. Sementara amal harus disertai ilmu. Nah, ini ya. Jadi enggak percuma. Nah, ketika kita dibarengi dengan syarat-syarat yang sudah Allah embankan kepada kita tadi, maka kita ketika akan diperiksa di alam barzah akan mudah, ayah, umi sekalian. Tanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tinggal jawab, Allahu Rabbi. Di sini gampang, tinggal jawab aja. Tapi di sana iman yang jawab. Kalau Tuhan saja, jangan Tuhan lah. Kalau diri kita saja tak kenal, bagaimana nak jawab pertanyaan marrabbuka tadi? Bagaimana kita mengenal Allah? Ya kenali diri kita. Nah, kalau orang dah kenal dirinya, tiap panggilan Allah, ya minimal nggak sanggup terdetak dia. Kayak gini nih, nggak bisa bangun nih. Kebetulan stroke-nya naik atau asam uratnya naik, payah pergi ke masjid. Sementara pengajian ada, sementara solat 5 waktu itu ada, nggak enak dalam hatinya. Satu lagi, ayah umi sekalian, sementara imamnya hafiz alim umpama, nggak ada cerita untuk tidak ke masjid. Kalau orang Aceh bilang hanapat pegahaba untuk nggak ke masjid, wajib ke masjid. Apalagi imamnya nggak nepotisme dipilihnya, hai masyarakat pilih, bukan datuk pilih sendiri, enggak. Memang masyarakat yang pilih. Nih imamnya udah dites nih, ya. Saya ingat di lorong saya dulu itu, lorong TPI, waktu pemilihan imam dusun. Ini imam dusun, Pak. Dites dulu. Dites nanti ini makharijal huruf dah pas, ya, syarat sah solat lain sebagainya, wudu, dasar-dasar lah sudah tahu. Masalah yang lain tinggal belajar.
Udah tinggal pemilihan. Nah, dipilih masyarakat. Semua nyaman, adem, sholat belakangnya. Kalau kita kan enggak siap sholat, cerita. Nah, ini apa nih imam kayak ini? Cerita kita di belakang. Ya. Inilah apa? Kalau kita ya mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita. Nah, jadi ya, dan Allah juga memberikan kepada kita ya tidak hanya perintah tapi larangannya juga harus kita jauhi. Apa-apa yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Nah, ayah, umi sekalian, mungkin paparannya sampai di sini ya. Mau lebih panjang lagi mungkin ada pertanyaan, di beberapa pertanyaan yang saya mengerti pertanyaan itu, yang saya bisa jawab langsung pertanyaan itu saya akan jawab. Tapi yang saya nggak mengerti, yang saya belum tahu pun jawabannya, mungkin di pertemuan ke depan saya akan menjawab. Ya, insyaallah yang nak bertanya nggak mesti pada bab ini. Ya. Kiat. Allah Akbar. Ya. Kiat menjaga iman biar nggak runtuh. Kuatnya iman dengan banyaknya kita mengkaji Al-Quran. Jadi ayah, umi sekalian, Al-Quran ini nggak hanya dibaca. Tapi setelah dibaca, dibaca artinya, lalu dikaji arti tersebut. Ini pertama. Yang kedua, kita jangan jahil terhadap Al-Quran. Kita harus bertamu dengan Al-Quran, harus dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan kita memperturutkan hawa nafsu. Ini contoh dekat nih Pak. Ini contoh dekat Umi ya. Semua masyarakat kita nih tahu kan, tiap malam Jumat ada pengajian. Ayah Umi, ini termasuk rame. Ini termasuk rame. Kalau dikumpulkan ini mungkin 1,5 sab ada, 2 sab ada nih. Kalau dikumpulkan. Ada di beberapa masjid yang memang dia udah tahu. Ini bukan saya yang ngajar, ini bahkan ustadz yang populer yang mengajar. Dia udah tahu nih ada pengajian. Tapi waktu sholat 3 sab. Waktu ngaji Pak 5-10 orang sagai. Bukan saya yang ngajar. Bahkan ustadz tersebut pernah mengatakan kalau kayak gini bisa banyak tempat lain yang ngundang aku. Enggak perlu aku datang ke sini. Ini ustadz populer di Aceh Tamiang. Bahkan dengan rekom beliau kita bisa jadi imam di mana-mana. Nah inilah. Jadi jangan pernah turutkan hawa nafsu. Mana yang cerita tadi? Nafsunya ngomong, alah lapar, alah lagi banyak kegiatan, alah lagi ini lagi. Apa salahnya? Kalau ini 1/2 jam ya, habis maghrib ngaji, habis itu pulang makan, puas kita, bisa tidur bahkan lain sebagainya. Dan pahala kita khat, batasan wafat kita nanti dalam keadaan pulang dalam menuntut ilmu. Bahkan cukup mulia husnul khotimah. Dengan syarat siap pulang menuntut ilmu, saya tambah lagi siap pulang membaca wirid Yasin, tidak ada ngomong pulan-pulin begini, pulin-pulun kayak itu. Nggak ada lagi ngomong apa-apa. Itu begitu dia wafat, walaupun dia udah pulang ke rumah bercengkrama dengan suaminya, anak-anaknya, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi susah jaga itu. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat jangan terlalu cinta kepada dunia. Mana contoh cinta kepada dunia? Harta pun berat. Kalau ayah Umi cinta kepada harta,
jangan ada mobil di tengah orang yang miskin. Kalau dia sakit, dia minta tolong, kena kita dalil pendusta agama. Nah, kena kita. Jadi kalau mau kita nggak mendustakan agama, jangan ada di kampung orang miskin. Mau bisa kita kayakan. Maka itu masalahnya kan. Maka bantu. Sikit aja dia lapar, kita makan enak, kena dalil itu. Yukadzibu biddin kata. Siapa mereka? Ya, yang enggak open orang miskin. Yang enggak open kepada anak yatim. Nah, ini jelas. Kan bahaya. Kita sepele itu, Pak. Kita sholat 5 waktu. Bahkan zikir kita suka. Tapi tetangga sebelah tak makan, lapar, kita biarkan, bahaya. Ingat, 4 sahabat, 2 sahabat full hartanya dia perjuangkan di jalan Allah. 2 sahabat setengah hartanya, tapi nggak habis sampai sekarang. Saya nggak mengajarkan untuk bapak-bapak kasih mobil, nggak ada. Cuman inilah keberanian para sahabat. Saya aja kurang berani. Cuman coba-coba berani kan boleh. Nah, ini. Jangan cinta kepada dunia. Kemudian jangan banyak makan yang haram. Jangan. Bahaya. Hasil yang kita cari. Lalu kita makan, menjadi darah, menjadi daging, dibangun rumah. Ya, lain sebagainya dari sesuatu yang haram. Maka fadilah? Ini awal waktu. Kemudian waktu karahan, makruh. Kemudian waktu haraman, haram. Kemudian waktu ikhtiar. Ini kalau nggak kita pakai waktu ikhtiar nih, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang meninggalkan sholat, ini melalui Rasul, maka dipenggal kepalanya. Itulah hukumnya. Kayak mana kerasnya hukum meninggalkan sholat. Maka ada waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Ya Allah, selesai rapat, aku akan beribadah kepadamu. Ya Allah, selesai beres-beres rumah, kalau ibu-ibu, aku akan beribadah kepadamu. Ya Allah, selesai nimbang sawit, karet, lain sebagainya, aku akan beribadah kepadamu. Tapi kalau bapak nggak ucapkan itu, bapak haram. Walaupun 1 detik cuma melalaikan sholatnya, melambat-lambatkan, haram hukumnya. Nggak boleh. Karena waktu ikhtiar, 5 waktu itu wajib kita pakai, Pak. Nah ini ya, mungkin ada dalam matan Safinah. Ya, bukan boleh ditinggalkan, maksudnya tidak haram karena sebab tidur dan lupa. Tapi kalau bapak tidur, ya pulang kerja udah azan nih, pas azan, tapi bapak lantak tidur terus, bangun di asar nanti, itu haram. Jangan salah, kita nggak usah ninggalkan ya, melambat-lambatkan sholat saja, ini nggak usah lalaikan, melambat-lambatkan sholat haram. Jadi Ustadz, ini sedikit lagi nih, ini ilmu paling penting. Jadi kalau kita seandainya hari ini nimbang sawit, kebetulan agen sawit tiap-tiap hari di jam 1 dia datang. Hai jam-jam setengah 1. Nggak kita timbang atau karet, nggak dapat uang makan. Bagaimana? Itu namanya, ada namanya ozor. Habis itu yang hancur. Tiangnya jatah, umpama untuk masjid ni 10. Levelnya sekian, kita taruh 5. Tantah runtuh di atas, nggak sanggup nahan. Itu dia. Batal nggak, Pak? Dengan kita nggak sholat 5 waktu, membatalkan kan? Nggak batal. Ya sah sholat kita itu 4 waktu. Cuman besok jangan harap. Kita kan ada namanya besok ketika di akhirat nanti dikumpulkan, kita itu nengok semua. Apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Yang sholat-sholat pincang itu, itulah orang yang tiap hari nangis. Dia nggak sholat subuh, tapi zuhur, asar, maghrib, isya sholat dia. Ada satu lagi, ya sholat hanya boleh ditinggalkan dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidur. Ini nggak ada obat. Ya diskusinya banyak, dicatat terus.
Tapi jangan ditulis nama. Dicatat, dikasih terus di meja. Nanti panitia tinggal apa namanya? Tinggal bilang ini Ustadz untuk jawab mungkin 3 pertanyaan. Ya kalau bisa dijawab cepat dengan akal, pakai akal terus jawabannya. Boleh, enggak apa-apa, bisa. Nah ya, kalau dengan dalil ya mungkin ya 3 pertanyaan sudah boleh. Nah itu saran aja ya. Ya baik. Iban Nalom ada lagi? Ya. Ah. Ah. 5 waktu. Tapi nangisnya tiap hari dia minta kepada Allah. Manja-manjaan hanya kepada Allah. Nah inilah kiat-kiat, ya, 6 kiat. Mungkin ada kiat lain lagi tambahan, ya dalam kitab Minhajul Abidin, ya. Tapi yang saya ingat 6 kiat ini untuk kuat iman kita dan hati-hati kita ini yang sudah ibadah. Hati-hati jangan sampai lezatnya ibadah ini dicabut oleh Allah. Sehingga enggak sholat biasa-biasa aja kita, enggak puasa biasa-biasa aja kita. Bahkan puasa, sholat kita hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini sedih sekali. Ya. Nah, jadi itulah kiat-kiat untuk menjaga iman kita. Sudah masuk waktu. Kelima, jangan banyak makan haram. Keenam, jangan banyak buat dosa. Nah, ini paling penting. Allah katakan inna a'dhama liqabi allazatil istiqamah bi allazatil ibadah. Awal kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman adalah dicabut nikmat istiqamah, dicabut nikmat ibadah. Ibadahnya enggak nikmat lagi, enggak istiqomah lagi. Dia doa kepada Allah pun biasa-biasa aja. Padahal munajat kepada Allah tuh Allah minta. Barang siapa yang sungguh-sungguh bermunajat kepadaku, bahkan dia merengek-rengek dalam bahasanya tuh kalau bahasa kita. Menangis-nangis. Maka akan dikabulkan. Dan Allah senang orang yang meminta dengan keadaan menangis. Nah, maka kadang-kadang ego kita payah kita buang. Ada orang yang mengatakan